Dalam rekaman selanjutnya, suasana mulai terlihat jauh lebih kacau dari sebelumnya. Wajah mereka yang awalnya penuh semangat kini berubah jadi tegang. Nafas mereka terdengar lebih cepat, seperti orang yang mulai panik tapi menahan diri biar nggak saling menakut-nakuti. Seno, yang biasanya paling kalem, bahkan jalannya sudah lebih cepat dari yang lain, seolah ingin buru-buru keluar dari hutan itu. Raffi terus mengarahkan kamera ke sekitar. Bukan karena ingin ambil footage lagi, tapi lebih karena dia nggak bisa tenang kalau nggak lihat apa yang ada di sekeliling. Tangannya gemetar, gambarnya sering goyang, bahkan kadang lensanya naik turun karena dia menarik napas terlalu cepat. Di belakang mereka, bayangan panjang aneh itu mulai sering muncul di frame. Semakin lama, semakin jelas. Mereka memutuskan buat balik karena Lina sudah pucat setengah mati. Dia berkali-kali bilang kalau dari tadi ada sesuatu yang mengamati mereka. Dia nggak tahu bentuknya apa, tapi rasanya seperti ada yang mengintip dari balik pohon, dari antara akar, bahkan dari atas dahan-dahan tua yang membungkuk panjang seperti tangan. Saat mereka mutar arah, seharusnya jalur kembali itu lurus ke depan. Mereka sudah hafal tanda-tandanya. Ada cabang pohon yang patah, ada batu besar yang mereka lewati tadi. Ada jalur tanah yang agak cekung seperti sudah sering dilewati orang. Tapi begitu mereka berjalan hampir 10 menit, yang mereka temui justru pemandangan yang sama persis seperti sebelumnya. Pohon raksasa bentuk mulut menganga itu, berdiri lagi di depan mereka. Astaga, kok balik ke sini lagi? Kata Raffi. Suaranya jelas panik. Jangan bercanda, kata Dimas. Tapi nadanya nggak yakin sama sekali. Mereka berhenti. Napas mereka makin berat. Raffi mengarahkan kamera ke sisi kanan pohon. Dan di sana, kain putih lusuh itu kembali tergantung di dahan yang sama. Padahal mereka sudah melemparkannya jauh ke tanah sebelumnya. Bahkan Raffi yakin banget dia melihat Dimas menendangnya sampai masuk ke balik akar-akar besar. Tapi kini seperti nggak pernah disentuh. Lina langsung memegang lengan Seno. Tangannya dingin. Aku bilang juga apa? Kain itu bukan buat dipegang. Kalian sudah ganggu sesuatu di sini. Di layar video, mata Seno terlihat berkedip-kedip cepat. Seperti orang yang berusaha mikir tapi otaknya mulai nggak bisa bekerja. Dia mencoba tenang, tapi suara yang keluar hampir seperti bisikan panik. Sudah, jangan ribut. Kita cari jalur lain. Fokus balik. Jangan panik. Tapi mereka semua memang sudah panik. Mereka mencoba jalur kiri, memutar lebih jauh dari jalur sebelumnya. Mereka berjalan hampir 15 menit melewati semak-semak lebih rapat, tanah yang lebih becek, dan bau aneh seperti tanah basah bercampur kayu busuk. Suasana makin gelap padahal matahari belum benar-benar turun. Hutan seperti menyerap cahaya, membuat semuanya terlihat pucat dan mati. Ketika akhirnya mereka merasa sudah cukup jauh, Seno menoleh sambil bilang, "Oke, aku rasa kita sudah jauh dari tempat tadi. Harusnya ini jalur keluar." Namun saat mereka melangkah maju beberapa meter lagi, rekaman menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Pohon raksasa itu muncul lagi di depan. Kali ini lebih dekat, lebih gelap, seolah mengawasi mereka. Dan kain putih itu, entah bagaimana caranya, kini tergantung lebih rendah. Seakan turun sendiri, mendekat ke kepala mereka. Dimas langsung mundur sambil mengumpat. Nggak mungkin, tadi kita nggak lewat sini. Tadi kita nggak lewat sini. Bro, Raffi menyorot ke kanan dan kiri. Dan untuk sesaat, ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan hitam tinggi itu, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini lebih besar. Seperti seseorang yang berdiri membungkuk karena terlalu tinggi untuk berada di antara cabang-cabang pohon. "Stop, siapa itu?" teriak Raffi sambil mundur. Nggak ada jawaban. Tapi kamera menangkap bayangan itu berdiri tegak. Hanya beberapa meter dari mereka. Tinggi, kurus. Seluruh tubuhnya seperti dilapisi kabut hitam yang menetes ke tanah seperti uap pekat. Wajahnya tak terlihat, bahkan kepalanya seperti bukan kepala manusia, melainkan bentuk lonjong panjang yang sedikit miring ke samping. Yang paling mengerikan adalah kakinya. Atau tepatnya, tidak adanya kaki itu. Sosok itu melayang, tubuhnya menggantung di udara sedikit di atas tanah, seperti tertahan oleh angin yang tidak bergerak. Dan semakin kamera fokus,
semakin terlihat bahwa jarak antara mereka dan makhluk itu semakin dekat. Lari! Teriak Seno tiba-tiba. Mereka semua langsung lari secepat mungkin. Kamera goyang keras. Nafas mereka terputus-putus. Suara dahan patah terdengar di mana-mana. Entah dari langkah mereka atau dari sesuatu yang mengikuti dari belakang. Raffi hampir jatuh 2 kali. Setiap kali kamera mengarah ke belakang, bayangan tinggi itu meluncur cepat, seperti melompat dari satu titik ke titik lain tanpa suara. Gerakannya tidak natural, terlalu cepat, seperti hilang muncul dalam satu kedipan. Hutan di sekitar mereka berubah semakin gelap, padahal masih sore, tapi rekaman menunjukkan langit di atas seperti ditutup sesuatu. Mungkin kabut atau awan tebal, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih buruk. Suara-suara hutan yang awalnya hening kini berubah jadi bisikan-bisikan aneh. Seperti banyak suara kecil berbicara bersamaan, tapi tidak ada satupun kata yang bisa dipahami. Dimas teriak, "Ini bukan jalannya. Kita harusnya udah keluar dari tadi." Tapi jalannya tetap sama. Cabang pohon patah yang sama. Batu besar yang sama. Akar menonjol yang sama. Dan pohon raksasa dengan kain putih itu muncul lagi di depan mereka. Kali ini lebih dekat. Seakan hutan sendiri memaksa mereka kembali ke titik itu. Lina mulai menangis. Tapi tangisannya bukan sekadar takut. Lebih seperti orang yang kehilangan kendali. Gemetar, dan sesekali menutup telinga sambil berkata, "Aku dengar dia ngomong, dia marah, dia marah." Raffi mendekati Lina untuk menenangkannya. Tapi sebelum dia sempat bicara, kamera menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Di belakang Lina, tepat di batang pohon besar itu, kain putih yang tergantung mulai bergerak sendiri. Bukan bergerak tertiup angin, karena tidak ada angin. Tapi bergerak seperti ada tangan yang menariknya pelan, lalu melepaskannya kembali. Naik turun, seperti bernapas. Seno melihat itu dan langsung menarik mereka semua menjauh. Kita harus cari jalan lain. Kita harus keluar, sekarang. Namun yang terjadi kemudian semakin mengacaukan segalanya. Semakin mereka mencoba kabur, semakin hutan seperti berubah wujud. Cabang-cabang pohon membentuk pola yang sama. Tanahnya seperti berubah arah. Dan bayangan tinggi itu terus mengikuti. Hanya beberapa meter di belakang mereka. Tidak pernah lebih jauh, tidak pernah lebih dekat. Seolah menunggu sesuatu, menunggu waktu yang tepat. Sampai akhirnya dalam satu momen, kamera menangkap bayangan itu muncul tepat di belakang Dimas. Sangat dekat, bayangan itu membungkuk. Kepalanya berada di samping telinga Dimas. Dan meski nggak ada mulut, suara lirih berat terdengar jelas. "Kembalikan." Rekaman bergetar. Raffi teriak. Dan video terputus sesaat. Seperti terkena gangguan sinyal. Bab ini berhenti tepat saat mereka berempat mulai sadar. Mereka bukan hanya tersesat. Mereka dikurung. Dan penunggunya belum selesai dengan mereka. Rekaman berikutnya dimulai dengan suara napas tersengal-sengal. Seolah kamera baru saja dinyalakan kembali setelah sempat terjatuh. Gambar pertama yang terlihat hanyalah tanah gelap berlumpur yang bergerak naik turun karena orang yang membawanya belum stabil. Di latar belakang terdengar jeritan campur suara lain yang sulit dikenali, serak, menggema, dan seolah berasal dari banyak arah sekaligus. Setiap suara itu membuat udara di sekitar terdengar bergetar, seakan hutan sendiri sedang berbicara. Mereka berlari. Itu jelas. Kamera tidak pernah berhenti bergoyang. Daun-daun menamparkan lensa. Ranting-ranting patah. Dan suara langkah kaki mereka terdengar sangat cepat. Hampir tidak manusiawi saking paniknya. Lina berkali-kali memanggil nama Tuhan di antara isakannya. Sementara Raffi terus menoleh ke belakang meski tidak terekam jelas. Seno berteriak memerintahkan mereka terus maju. Tapi suara ketakutannya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Tiba-tiba jeritan Raffi terdengar paling keras. "Dimas hilang. Tadi di belakang aku. Dia tadi di belakang aku." Suaranya pecah, panik, dan tidak percaya. Kamera berputar cepat ke arah belakang, mencari sosok yang seharusnya ada di sana. Gelap, hanya pepohonan pekat yang berdiri seperti dinding raksasa. Tidak ada Dimas, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain kabut tipis yang entah dari mana muncul, melayang rendah di antara akar pohon.
Kamera kemudian bergerak ke kanan, lalu berhenti. Di sana tergantung kain putih itu lagi. Kain sialan yang sebelumnya mereka temukan, kini dalam kondisi jauh lebih mengerikan. Dari kejauhan terlihat kain itu basah. Namun ketika kamera mendekat sedikit, warnanya menjadi jelas. Merah gelap, darah, bukan sekadar noda, tapi seolah kain itu direndam dalam darah seseorang. Tetesannya jatuh perlahan ke tanah, menimbulkan suara kecil yang terdengar jelas di tengah keheningan tiba-tiba. Lina menjerit dan mundur sambil memeluk dirinya sendiri. Aku bilang tempat ini nggak beres. Kenapa kita ke sini? Tangisnya pecah jadi teriakan panik. Semua keberaniannya hilang. Namun sebelum mereka sempat memutuskan akan kemana, sebuah suara muncul dari jauh. Aku di sini. Suara itu membuat mereka membeku. Tidak ada angin. Tidak ada gerakan lain. Tapi suara itu menggema seperti berasal dari dalam batang-batang pohon. Samar-samar terdengar seperti Dimas. Benar-benar mirip. Nada bicaranya sama. Intonasinya sama. Tapi suara itu punya gema berat. Seperti keluar dari tenggorokan seseorang yang bukan manusia. Ada lapisan suara lain yang mengikuti. Lebih rendah. Lebih panjang. Lebih gelap. Raffi bergerak spontan. Itu Dimas. Itu dia. Ia maju beberapa langkah sebelum Lina menariknya dengan tenaga seadanya. Jangan. Itu bukan Dimas. Itu bukan suara manusia. Dimas nggak mungkin ngomong kayak gitu. Lina memohon sambil menarik lengan Raffi. Suaranya seperti orang yang hampir pingsan karena ketakutan. Tapi Seno berbeda. Mungkin karena rasa tanggung jawabnya sebagai ketua ekspedisi. Atau mungkin karena rasa bersalah. Ia menggigit bibirnya. Menggenggam senter. Lalu maju perlahan. Tetap di sini. Aku cek dulu, katanya. Meski dari suaranya jelas ia sedang berusaha keras menenangkan dirinya. Kamera mengikuti Seno. Meski goyang. Cahaya senter menembus kegelapan di depan mereka. Daun-daun gemetar. Entah karena angin atau karena sesuatu yang bergerak di baliknya. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Aku. Di sini. Kamera akhirnya menemukan sumber suara itu. Sebuah sosok berdiri diam di antara dua pohon besar. Tingginya sama seperti Dimas. Posturnya sama, tapi sikap berdirinya tidak wajar. Tubuhnya tidak tegak seperti manusia biasa, melainkan condong sedikit ke depan, seperti boneka yang tidak punya keseimbangan. Tangannya menggantung kaku di samping tubuh. Jari-jarinya kaku dan tidak bergerak sama sekali. Ketika senter diarahkan ke wajahnya, seluruh tubuh Seno seakan membeku. Itu wajah Dimas. Tapi matanya bukan mata manusia. Dua lubang hitam pekat menatap ke arah mereka. Tanpa kedip, tanpa kehidupan. Hitamnya terlalu dalam. Seperti rongga kosong. Dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Kecuali bibirnya yang sedikit terbuka. Seperti ia sedang berusaha meniru ekspresi manusia. Tapi gagal. Kamera melakukan zoom otomatis. Memperjelas detail yang seharusnya tidak pernah terlihat manusia. Kulit Dimas terlihat lebih pucat dari biasanya, seperti lilin yang setengah meleleh. Ada guratan merah gelap di lehernya, seolah ada sesuatu yang memegang kepala itu dan memaksanya tetap menempel di tubuh. Lina mulai histeris. Itu bukan dia, itu bukan Dimas. Tolong, jangan dekati, teriaknya. Tapi Seno tetap melangkah maju. Kita nggak boleh ninggalin dia gitu aja, bisik Seno. Meski suaranya terdengar seperti seseorang yang tidak lagi percaya pada kata-kata yang ia ucapkan. Sosok itu kemudian bergerak. Gerakannya bukan langkah manusia, melainkan sentakan. Tubuhnya maju sedikit, lalu berhenti, lalu maju lagi. Seperti ada tali tak terlihat yang menariknya dari belakang. Kakinya tidak bergerak wajar, tumitnya tidak menyentuh tanah. Ia seperti melayang setengah sentimeter di atas tanah sementara tubuhnya terus diseret maju. Lina menjerit dan jatuh terduduk. Raffi mundur perlahan sambil mengangkat tangan. Seolah itu bisa melindunginya. Seno mundur selangkah. Tapi tetap terlihat bingung antara ketakutan dan keyakinan bahwa itu benar-benar Dimas. Kemudian sesuatu yang paling mengerikan terjadi. Wajah sosok itu berubah. Pelan-pelan. Sudut bibirnya terangkat. Bukan seperti senyum manusia. Senyum itu naik terlalu tinggi. Sampai hampir menyentuh tulang pipinya. Rahangnya bergerak seperti engsel berkarat yang dipaksa terbuka.
Dan dari dalam rongga mulutnya, terdengar suara lain, bukan suara Dimas. Suara berat, suara yang tidak seharusnya keluar dari tubuh manusia. Kalian tidak bisa pulang. Seolah itu adalah isyarat. Seluruh hutan tiba-tiba hidup. Dari berbagai arah, muncul suara langkah kaki. Ratusan, atau mungkin ribuan. Tidak terlihat siapa yang berjalan. Tapi tanah bergetar ringan. Seperti banyak sesuatu bergerak mendekat. Raffi panik dan mulai berlari. Kabur, kabur sekarang, teriaknya. Lina bangkit sambil terisak dan ikut lari. Seno menyusul. Meski sempat terpaku beberapa detik, kamera kembali berubah jadi guncangan kacau. Cahaya senter menabrak batang pohon, tanah, daun, bayangan. Suara teriakan mereka bercampur dengan suara geraman panjang dari arah belakang. Ada suara lain juga. Seperti seseorang memanggil dari jarak sangat dekat, tapi terlalu dalam, seperti dari perut bumi. Di tengah semua itu, ada satu suara yang paling jelas. Suara yang keluar tepat di samping mikrofon kamera, seolah sesuatu berlari bersama mereka. Suara itu berkata pelan, namun sangat jelas. Yang hilang, bukan cuma satu. Setelah itu, rekaman terisi suara statis panjang, lalu gelap total. Rekaman dimulai dengan layar hampir sepenuhnya gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari baterai kamera yang sudah hampir mati. Warna gambar berubah-ubah seperti kamera yang tidak stabil. Kadang kehijauan, kadang keabu-abuan. Sesekali muncul garis-garis statis yang membuat suasananya makin mengerikan. Suara napas tersengal-sengal adalah hal pertama yang terdengar. Napas berat, cepat, dan tidak beraturan. Seolah orang yang merekam sedang berlari untuk nyawanya. Dari suara-suara kecil, bisa ditebak hanya ada dua orang yang tersisa, Raffi dan Lina. Tidak ada lagi suara Seno. Tidak ada lagi panggilan panik mencari Dimas. Hanya dua orang ini yang mencoba bertahan hidup di tengah hutan yang seolah menyeret waktu menjadi lebih lambat, atau lebih gelap. Kita nggak boleh diem. Kalau diem nanti dia ketemu kita, bisik Raffi. Suaranya pecah dan bergetar. Ia mencoba menahan tangis, tapi jelas dari nafasnya ia sedang menahan ketakutan yang sangat besar. Lina memegang pundaknya. Suaranya bergetar hebat. Aku nyesel ikut, aku nyesel banget, katanya berulang-ulang. Ia mencoba mengatur napas, tapi tubuhnya gemetar setiap kali ranting kecil patah di kejauhan. Mereka berjalan pelan, hampir merangkak, karena Raffi tidak lagi mengangkat kamera setinggi wajahnya. Kamera hanya diarahkan ke depan seadanya, membuat semua yang terekam tampak seperti mimpi buruk dari sudut pandang orang yang hampir menyerah. Suara daun kering terinjak terdengar keras, sangat keras, seakan mikrofon kamera memperbesar semua suara kecil, membuat mereka seperti sedang berjalan di tengah tempat yang memantulkan suara dari segala arah. Raf, kita muter-muter dari tadi. Lihat deh, itu pohonnya sama lagi, kata Lina pelan sambil menunjuk sesuatu yang tidak terlalu terlihat jelas di kamera. Namun dari bentuknya, pohon itu memang mirip dengan pohon besar bersimpul aneh yang tadi mereka lihat berkali-kali. Tahan, tahan, jawab Raffi sambil mengusap wajahnya. Kita harus terus maju, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, sebuah suara seperti sesuatu yang berat jatuh dari ketinggian terdengar dari arah kiri mereka. Keduanya langsung membeku. Kamera menyorot ke kiri, tapi karena gelap, tidak terlihat apa-apa selain bayangan hitam yang menutupi cahaya bulan. Jangan lihat ke sana, bisik Lina sambil menarik lengan Raffi. Tapi Raffi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mengangkat kamera sedikit lebih tinggi, mengarahkan cahaya kecil dari layar ke arah sumber suara itu. Lalu sesuatu bergerak, di balik pepohonan gelap, muncul wajah pucat. Wajah itu pertama kali terlihat seperti topeng putih yang mengambang. Tapi ketika kamera fokus, sedikit lebih jelas, terlihat detail-detail yang membuat darah seperti berhenti mengalir. Mata sosok itu besar, bulat, dan sepenuhnya hitam. Tidak ada putih mata sama sekali. Pupil Mia tidak terlihat, hanya kehampaan gelap pekat yang membalas tatapan siapapun yang melihatnya. Wajah itu juga tidak memiliki bibir. Hanya ada lubang panjang, hitam, seperti mulut manusia yang tersobek tapi tidak berdarah.
Kelihatannya seperti seseorang merobek wajahnya sendiri hingga ke ujung telinga. Tapi bukan luka. Lebih seperti ruang kosong. Seperti tidak ada apapun di balik kulit itu. Sosok itu mendekat. Perlahan. Tidak menyentuh tanah. Bergerak seperti ditiup angin. Tapi anginnya tidak ada. Tidak ada suara gesekan ranting. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya suara napas Raffi yang semakin cepat dan isakan Lina yang mencoba menutup wajahnya dengan tangan. Jangan lihat matanya. Lina menjerit sambil memutar badan Raffi agar tidak melihat ke arah sosok itu. Tapi terlambat. Raffi sudah terpaku. Badannya seperti membeku. Seolah ada sesuatu yang menahan ototnya. Kamera terangkat sedikit. Menyorot wajah sosok itu tepat-tepat untuk beberapa detik. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk menghancurkan siapapun yang melihatnya. Bayangan wajah pucat itu memenuhi layar. Semakin dekat, semakin jelas. Mata hitam besar itu seolah menyerap semua cahaya, semua harapan, semua pikiran yang tersisa. Kemudian kamera terjatuh, gambar berputar kacau, tanah, akar pohon, daun basah, cahaya kecil dari layar memantul. Suara tubuh yang diseret terdengar jelas. Sesuatu atau seseorang menyeret sesuatu yang berat. Bisa terdengar gesekan kain dan tanah. Lalu suara kaki Raffi yang menghantam akar-akar pohon sambil diseret pergi. Astagfirullah, Raffi, Raffi, Lina menjerit. Suaranya pecah seperti tenggorokannya sakit karena terlalu sering berteriak. Tapi tidak ada jawaban, hanya suara seretan itu. Semakin menjauh, diikuti suara rendah seperti seseorang menggeram atau tertawa. Sulit dibedakan. Raffi, teriak Lina lagi. Kini terdengar hampir putus asa. Kamera masih merekam dari tanah. Hanya menangkap kaki Lina yang bergerak tak tentu sambil mencoba bangkit. Lalu terdengar sesuatu yang memecah seluruh ketegangan dengan cara paling brutal. Sebuah suara pendek seperti tulang patah. Diikuti suara Raffi yang menjerit sangat keras. Jeritan itu mendadak berhenti di tengah-tengah. Seperti ada yang meremas tenggorokannya secara tiba-tiba. Keheningan setelahnya begitu mengerikan. Seakan seluruh hutan ikut menahan napas. Lina menjerit lebih keras dari sebelumnya. Suara tangisannya berubah menjadi histeris. Ia berlari. Tetapi kamera tetap di tanah. Merekam dari kejauhan. Tubuh Lina terlihat lari melewati lensa. Kemudian hilang dalam gelap. Suaranya memudar. Berganti dengan suara lain. Suara itu bukan suara manusia. Sedikit demi sedikit. Rekaman suara dipenuhi bisikan. Tidak satu bisikan, tapi banyak. Seolah ada puluhan atau ratusan suara yang berbicara bersamaan. Namun tidak jelas bahasanya. Mereka berbisik panjang. Kadang seperti tertawa kecil. Kadang seperti menangis. Kadang seperti memanggil nama seseorang. Gambar di layar gelap total. Tapi rekaman suara masih berjalan selama beberapa detik. Hening, hening panjang. Hingga akhirnya, pada detik terakhir rekaman, suara paling jelas muncul. Bukan suara Raffi, bukan Lina, bukan Dimas, bukan Seno. Suara itu dalam, berat, dekat sekali dengan mikrofon kamera. Yang menonton ini akan ikut menjadi bagian kami. Setelah kalimat itu selesai, rekaman berhenti. Layar menjadi hitam sempurna. Tidak ada suara lagi. Tidak ada nafas. Tidak ada langkah. Tidak ada apapun. Hanya keheningan yang seakan menatap balik. Sampai sekarang, setiap kali aku ingat malam itu, aku masih merinding. Bukan hanya karena rekamannya seram, tapi karena ada hal-hal yang bahkan tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi padaku. Yang membuatku bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengupload rekaman itu ke dalam flash disk? Siapa yang sengaja menaruhnya di pinggir alas Purwo? Dan yang paling membuatku nggak bisa tidur, kenapa flash disk itu bisa ditemukan oleh pendaki lain dan akhirnya sampai ke tanganku? Flash disk itu tidak terlihat seperti milik mereka. Tidak ada label nama. Tidak ada stiker. Tidak ada tanda-tanda pernah dipakai lama. Seperti baru, tapi di dalamnya ada file rekaman orang-orang yang sudah hilang. Semakin kupikir, semakin aneh semuanya. Seakan ada yang sengaja menginginkan orang lain melihat rekaman itu. Bukan untuk membantu, tapi untuk sesuatu yang lain. Setelah aku selesai menonton seluruh video mereka, mulai dari tawa awal sampai detik terakhir ketika suara itu membisikkan ancaman, aku merasa dadaku berat sekali.
Suasananya berubah. Kamar yang tadinya terang dan biasa saja, tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Aku pikir mungkin karena aku nonton di kamar sendirian sambil matiin lampu kecil. Mungkin otakku saja yang terlalu tegang. Tapi ternyata bukan, karena beberapa jam setelahnya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Awalnya lampu kamar mati sendiri. Tiba-tiba, meledak. Tidak, matiin saklar. Tidak, padahal sebelumnya baik-baik saja. Aku sampai berdiri dan ngecek colokannya. Tapi semuanya normal. Tidak ada korsleting. Tidak ada bau kabel gosong. Tapi yang bikin atmosfernya makin ngeri adalah ketika lampu padam. Kamar langsung terasa lebih gelap dari seharusnya. Gelapnya bukan gelap biasa. Seperti hitam pekat yang menelan semua bentuk dan bayangan. Dari kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah yang berat, tapi langkah pelan. Sangat pelan. Seperti seseorang tidak ingin aku tahu kalau dia sedang berjalan mendekat. Langkah itu berhenti di sudut kamar. Sudut yang paling gelap. Sudut yang waktu itu aku tidak berani pandangi. Suara itu terus muncul. Terpatah-patah. Lembut tapi jelas. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Aku tidak berani bergerak. Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Aku tinggal sendirian. Aku pikir itu tikus atau kucing liar. Tapi langkah itu terlalu berat untuk ukuran hewan. Terlalu pelan. Dan terlalu sengaja. Aku memutuskan untuk menyalakan lampu dari aplikasi ponsel. Karena aku punya lampu Smart Bull yang bisa diatur dari HP. Tanganku gemetaran waktu buka aplikasinya. Dan saat akhirnya lampu hidup, langkah itu hilang. Sudut kamar kembali jadi sudut biasa. Kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada bekas kaki. Tidak ada bayangan aneh. Tapi kejadian berikutnya membuatku yakin bahwa semua ini bukan halusinasi. Karena tidak lama setelah lampu kembali menyala, kain putih lusuh tiba-tiba jatuh dari atas lemari. Aku langsung lompat mundur dan hampir menjatuhkan ponsel. Kain itu jatuh perlahan, seperti ada yang mengangkatnya dulu sebelum melepaskannya. Padahal lemari itu tinggi, dan aku tahu benar tidak ada benda seperti itu di atasnya. Kain itu sama persis dengan kain yang ada di rekaman. Lusuh, panjang, warnanya putih pudar, dan ada bau tanah lembab yang sangat kuat. Aku tidak berani mendekat, tapi rasa penasaranku terlalu besar. Aku mengambil senter kecil dan menyorot kain itu perlahan. Ujungnya kusut, seperti pernah ditarik-tarik seseorang. Dan ketika aku membalik bagian bawahnya, aku melihat sesuatu yang langsung membuat lututku lemas. Ada nama seseorang yang ditulis dengan darah. Namaku, bukan sekadar nama. Tulisan itu terlihat seperti ditorehkan oleh ujung kuku atau pisau tumpul. Tidak rapi, tidak halus. Garis-garisnya bergerigi, seperti ditulis oleh seseorang yang tidak punya tangan normal. Dan darahnya belum kering, masih basah, masih mengkilap di bawah cahaya senterku. Aku menjatuhkan kain itu dan mundur sampai menabrak dinding. Nafasku semakin cepat, hampir tidak bisa kuatur. Tanganku gemetar, aku tidak bisa menjerit. Bahkan untuk berteriak pun tenggorokanku serasa terkunci. Saat aku menatap kain itu, ada bayangan kecil bergerak di bawahnya. Bayangan seperti tangan kecil, merayap masuk ke bawah lemari. Aku terus memperhatikan sudut-sudut kamar. Rasanya ada yang mengintip, ada yang menunggu, ada yang memperhatikan setiap gerakanku. Aku berusaha memaksa diriku percaya kalau semua ini hanya efek psikologis karena abis nonton video menyeramkan. Tapi aku tahu, jauh di dalam, ini bukan sekadar efek nonton horor. Karena malam itu ada satu hal lagi yang terjadi. Saat aku mencoba tidur, ponselku tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya menampilkan satu file video tak dikenal. File itu tidak ada sebelumnya. Namanya, last garis bawah recording garis bawah 2. Aku tidak pernah download apapun. Flashdisk itu bahkan belum kusambungkan ke laptop waktu itu. Tapi file itu muncul, seperti dikirim langsung ke ponselku. Seolah-olah sesuatu menginginkan aku melihatnya segera. Aku tidak sempat menekan play. Karena tiba-tiba, ponselku bergetar. Dan muncul tulisan di layar. Kau sudah menonton rekaman mereka. Sekarang giliranmu. Setelah tulisan itu hilang, ponsel mati mendadak. Tidak bisa dinyalakan sampai pagi. Saat itu aku sadar, ini bukan sekadar video kutukan seperti film-film.
Tidak sesederhana itu. Ini lebih nyata, lebih personal, lebih dekat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti orang yang melihat rekaman itu. Bukan sekadar menghantui, tapi mengincar, membawa, menarik masuk. Dan sampai detik ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kepadaku. Setiap malam aku mendengar langkah-langkah itu lagi. Kadang dari luar kamar mandi, kadang dari belakang pintu, kadang dari bawah tempat tidur. Kain putih itu juga tidak hilang. Setiap kali kubuang, kain itu kembali muncul di tempat berbeda di rumahku. Kadang di lemari pakaian, kadang di kursi ruang tamu. Pernah muncul di atas bantal saat aku bangun tidur. Dan hampir selalu tertulis namaku. Aku menulis cerita ini sebagai peringatan. Atau mungkin sebagai pelarian terakhir. Aku berharap dengan menyampaikannya, aku bisa melepaskan sesuatu yang ikut denganku setelah menonton rekaman itu. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu itu tidak akan membantu. Karena kalau kamu membaca cerita ini, mungkin kamu sudah ikut masuk ke dalam kutukan yang sama.